إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami sampaikan bahwa Al-Ustaz Abu Ubaidah Yusuf beliau kurang sehat, kemudian menyuruh ana untuk menggantikan sementara untuk hari ini saja. Adapun pertemuan-pertemuan besok insyaallah dilanjutkan dengan Ustaz Yusuf. Baik. Hadis yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini adalah hadis yang ke-18, betul? Ada yang baca sebelumnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ats-tsamin 'ashar. An Abi Dzarr Jundub bin Junadah Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa ab'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan wa fi ba'd an-naskhi hasan sahih. Al-hadisu at-thamina asyara an Abi Dzarr Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa fi ba'd nusakh hasanun sahih. Ikhwani, hadis ini datang dari jalan sahabat yang mulia Abi Dzarr. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Abu Dzarr, ikhwan, salah seorang sahabat yang mempunyai keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Beliau terkenal dengan sifat zuhudnya, zuhud terhadap perkara-perkara dunia. Masyhur di kalangan sahabat bahwa Abu Dzarr zuhudnya melebihi sahabat-sahabat yang lain. Sampai dalam perkara zakat harta, beliau berpendapat untuk meninfakkan seluruh emas yang dimiliki. Misalkan antum punya simpanan emas sudah sampai nisab 85 gram emas, maka Abu Dzarr bukan hanya 10% yang dizakatkan, semuanya. Karena ini termasuk pengumuman ayat walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Pengumuman ayat, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak harus ditunaikan zakat. Maka Abu Dzarr tidak menyisakan sedikit pun dari zakat harta yang dia miliki. Kenal zuhudnya, tapi sahabat yang lain tidak, harus 10% yang ditunaikan, yang lain boleh kita simpan. Oleh karena itu ikhwan, karena sifat zuhudnya ini, kemudian Abu Dzarr di akhir hayatnya beliau hidup menyendiri, menjauh dari keramaian orang, sebuah desa yang sepi, tidak ada sahabat yang lain. Dan ini adalah kebenaran sabda Rasul yang mengatakan kepada Abu Dzarr, wahai Abu Dzarr, nanti kamu meninggalnya sendirian. Tidak ada satu orang pun. Dan itu kenyataan, betul. Di akhir hayatnya Abu Dzarr tinggal di sebuah desa yang sepi, tidak ada sahabat yang lain.
cuma temannya seorang budak yang membantu dia, memberi makan, minum. Ketika meninggal, yang mengurusinya pun seorang budak ini. Tidak ada sahabat yang lain yang mengetahui meninggalnya Abu Dzar. Baru ketika sudah dikafankan, sudah siap dimakamkan, dibawa keluar, orang-orang baru mengetahui. Oh, ini sahabat mulia, Abu Dzar. Lalu dibawa keluar dari desanya, baru diketahui bahwa dia adalah Abu Dzar. Nah, inilah keutamaan manaqib Abu Dzar Al-Ghifari, yang dia mempunyai sifat yang mulia, zuhudnya, yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Fadilah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang ia kehendaki. Yang kedua, hadis ini datang dari seorang sahabat yang lain yang bernama Mu'adz bin Jabal, Abi Abdurrahman. Seorang yang faqih, sahabat yang dalam ilmunya, paling tahu dalam masalah halal dan haram. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal menerima hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berwasiat kepada keduanya, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis ini ya ikhwan mengandung dua keutamaan yang besar. Yang pertama berhubungan dengan hak Allah, yaitu dengan sabda Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini hak Allah. Kemudian setelahnya diiringi dengan hak yang berhubungan dengan manusia, muamalah bainan nas wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kumpul dua muamalah. Yang pertama muamalah seorang hamba kepada Allah, takwa. Yang kedua seorang hamba dengan hamba yang lain, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kita bahas satu persatu kalimat per kalimat dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, ittaqillah, fi'il amr. Ittaqi itu fi'il amr yang menunjukkan perintah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqi, kalimat takwa diambil dari asal kata masdar al-wiqayah yang berarti penjagaan. Waqayaki wiqayatan. Nah, ini kalau yang belajar bahasa Arab mungkin antum tahu masdar, apa itu masdar, kata dasar waqayaki wiqayatan, itu takwa, dari penjagaan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, apa yang dimaksud dengan takwa ikhwan? Kita sering dengar para khatib, para penceramah, mereka mari bertakwa kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Apa sih intinya takwa kepada Allah itu apa? Dari sekian banyak definisi yang diberikan oleh para ulama, yang paling bagus adalah apa yang dikatakan oleh seorang tabi'in mulia Talaq bin Habib tentang makna takwa. Yang makna ini kata Imam Ibnul Qayyim mencakup seluruh makna yang telah diberikan oleh para ulama. Jadi para ulama banyak memberikan definisi tentang takwa, tapi kata Imam Ibnul Qayyim yang paling bagus yang dikatakan oleh tabi'in yang mulia Talaq bin Habib. Apa kata Talaq bin Habib? At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Takwa adalah an ta'mala, engkau beramal bi ta'atillah, beramal dengan ketaatan Allah, ala nurin minallah, di atas cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu keimanan. Antakmala bi ta'atillah ala nurin minallah. Kemudian dilanjutkan wa antatruka taroka yatruk, wa antatruka, dan engkau meninggalkan
maksiat Allah, bermaksiat kepada Allah. Ala nurin minallah, atas cahaya Allah. Kita bahas definisi ini, karena sangat bagus sekali. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala mengatakan bahwa inilah definisi yang paling sempurna dan paling ringkas, paling bagus tentang makna takwa. Yang pertama, Talaq bin Habib mengatakan bahwa makna takwa adalah anta'mala bi ta'atillah. Kau beramal dengan ketaatan. Jadi inti dari takwa menjalankan perintah Allah, ketaatan Allah. Karena kita tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah, taat kepadanya. Takwa itu atillah, imma dia puasanya atau sholatnya. Tapi ingat, semua ketaatan harus diikat atau dikaitkan dengan ala nurin minallah, di atas cahaya. Apa maksud cahaya ini? Imam Ibnu Qayyim dalam risalah At-Tabukiyah menerangkan bahwa maksud dari cahaya adalah al-iman, keimanan. Jadi landasan seorang beramal iman, bahwa ini adalah perintah Allah. Dia yakini bahwa yang dia laksanakan adalah perintah Allah. Dan dia pun harus meyakini bahwa yang memerintahkan ketaatan ini adalah Allah. Dari sinilah nanti akan berbuah hasil berupa keikhlasan. Karena dia yakin yang memerintahkan Allah, kemudian landasan yang dia amali, yang dia kerjakan ini iman, ikhlas, mencari pahala. Oleh karena itu dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah mengatakan man shoma Ramadhana imanan. Apa maksud imanan? Wahtisaban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mencari pahalanya. Nah, inilah. Jadi ketaatan kita lakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala harus dilandasi dengan ikhlasan, keimanan bahwa yang memerintahkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengharap pahalanya. Bukan berarti ya ikhwan, tidak bolehnya mengharap pahala ketika beramal. Salah. Sebagian mungkin ada orang yang keliru memahami bahwa kita kalau beramal tidak pantas meminta pahala. Itu mengurangi nilai ikhlas. Tidak, bukan. Tidak sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kita doa untuk meminta surga. Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Maka anta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah. Di atas wahyu Allah, di atas keimanannya. Bisa juga diartikan di atas ilmunya. Dengan mengilmui bahwa perintah yang kita laksanakan dari Allah, dan perintah ini harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak menambah, tidak pula mengurangi. Mencukupkan diri dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau menambah, berarti kita menyangka bahwa agama ini tidak sempurna. Agama ini masih kurang. Oh, ditambah. Perlu ketaatan yang lain. Orang kalau bulan Rabiul Awal mengumpulkan manusia susah. Harus ada sebuah acara dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Diadakanlah tanggal 12 Rabiul Awal. Ketaatan. Tapi sayang, tidak dibangun di atas nurin minallah. Apa bisa diterima ikhwan? Tidak bisa. Karena syaratnya anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Di atas keimanan. Di atas ilmunya Allah, syariatnya Allah, tidak boleh sembarangan. Maka ibadah kita bukan hanya perasaan yang main. Kalau kita main dalam beribadah perasaan, sholat subuh lebih banyak harusnya 4 rakaat. Olahraga pagi-pagi, jangan 2 rakaat. Nah, ini kalau perasaan. Zuhur capek baru pulang kerja, harusnya 2 rakaat biar nggak lama-lama. Ini kalau main perasaan, tapi ingat, agama kita tidak dibangun di atas perasaan. Ibadah harus tauqifi. Apa itu tauqifi? Nah, berhenti pada dalil. Tidak bisa seenaknya sendiri mengada-ngada tanpa melihat apakah ini ada dalilnya atau tidak. Karena sebuah ibadah, al-aslu fil ibadah, at-tahrim wal mamnu. Asli dalam ibadah itu dilarang, haram.
Antum nggak diperintah melaksanakan ibadah kalau tidak ada dalilnya. Sholat ada dalilnya? Ada. Imus sholat, zakat ada dalilnya? Ada. Jadi ini, pegang kaidah kuat-kuat bahwa asal sebuah ibadah itu tidak dianjurkan, dilarang, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Maka kita tidak boleh melaksanakan sebuah peribadatan, sebuah acara dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, takarruf kepada Allah, tapi tidak dibangun di atas dalil. Semuanya ini akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Anta'mala bi ta'atillah ala nurin minal. Kemudian dilanjutkan wa antatruka, dan engkau meninggalkan, taroka bil mudhari'nya yatruku. Karena ada an jadi fathah, mansub. Tatruka wa antatruka, dan engkau meninggalkan maksiat Allah, bermaksiat kepada Allah. Apa maksudnya? Keharaman-keharamannya, larangan-larangannya. Karena Allah menjadikan larangan-larangan sebagai batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Wa tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kalian dekati. Maksiat Allah, keharaman yang sudah jelas. Zina, minum khamar, dan sebagainya, banyak larangan yang Allah telah tetapkan dalam Alkitab maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Maksiat Allah kamu tinggalkan. Juga ala nurin minallah, di atas cahayanya Allah. Keimanan, ilmu, menyadari bahwa ini adalah larangan Allah. Ini bukan hanya sekedar kebiasaan. Oh, bapak saya meninggalkan minuman keras, saya juga ikut meninggalkannya. Tidak. Oleh karena itu ya ikhwan, ketika kita akan melaksanakan sebuah peribadatan, hadirkan dalam hati kita bahwa ini adalah melaksanakan perintah Allah. Ketika antum berwudu, ingat ayat Allah yang berbunyi, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ini dalam rangka saya berwudu melaksanakan perintah Allah. Bukan hanya sekedar rutinitas, oh iya sudah jam 12, datang ke tempat wudu, berwudu, kemudian selesai. Tidak. Sholat demikian. Hadirkan dalam hati, aqimis sholat. Ini perintah Allah. Gitu juga ketika meninggalkan larangan, ini ada tawaran untuk berbuat riba atau segala macam. Ingat ayat-ayat Allah. Bahwa Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Ala nurin minallah. Wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah. Inilah inti takwa. Melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan perintah ini harus dikaitkan dengan keimanan seorang hamba, keikhlasannya, ilmunya bahwa yang memerintahkan adalah Allah. Dia harus menyadari dan meyakini bahwa perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla agar ketaatan itu bisa mengantarkannya sebagai sebab untuk masuk dalam jannahnya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Takwa ya ikhwan adalah wasiat bagi orang-orang yang terdahulu dan yang sekarang. Allah telah mengatakan, walaqad wasainal ladzina min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelummu wahai Muhammad dan kepadamu anittaqullah. Maka ini wasiat yang paling berharga, wasiat yang paling utama. Karena selalu Allah ulang-ulang untuk umat yang sudah lewat, yang sudah terdahulu, maupun umat yang setelahnya. Para sahabat demikian juga. Mereka saling berwasiat dengan wasiat takwa. Abu Bakar, Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in yang mulia, berwasiat takwa. Bahkan dia mengatakan bahwa wahai saudaraku, wasiatkan kalian dengan ketakwaan. Bukanlah takwa itu dengan banyak puasa, dengan banyak sholat. Karena inti dari ketakwaan adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Betapa banyak orang yang menasehati takwa, tapi sangat sedikit yang mengamalkan. Berarti ya ikhwan, inti dari ketakwaan itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan larangannya. Bukan hanya sekedar wasiat, sebagaimana yang sering kita dengar dalam pidato-pidato, ceramah-ceramah, tapi intinya kosong dari amalan, tidak pernah meninggalkan keharaman Allah. Nah, ini bukan yang ini. Jadi inti dari ini semua adalah amalan kita bagaimana menjalankan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah telah tentukan.
Apa saja keutamaan takwa, ikhwan? Banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar, kemudahan ketika kesulitan datang. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan beri rizki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Ini diantara beberapa keutamaan takwa. Kalau ya ikhwan, penduduk sebuah negeri mau menjalankan wasiat ini, insya Allah negeri yang kita idam-idamkan itu makmur. Akan dibukakan pintu keberkahan dari langit. Andaikan kita mau benar-benar memahami wasiat takwa. Karena Allah sendiri telah menjanjikan. Dalam Quran Allah mengatakan, gimana? Dalam sebuah ayat bahwa Allah akan menjanjikan, "Lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama." Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim, sungguh akan kami bukakan bagi mereka barakatin minas sama, keberkahan-keberkahan dari langit. Jadi syarat untuk menjadi negeri yang makmur, kita mau melaksanakan kehidupannya yang enak misalkan, tidak ada jalan lain kecuali menjalankan ketakwaan kepada Allah. Perhatikan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah, maka itu adalah keberkahan yang akan datang kepada kita. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Atbi' fi'lul amr, as-sayyi'ata kejelekan, dia mansub sebagai maf'ulun bih dari atbi. Al-hasanata sebagai apa ikhwan? Maf'ulun bih yang kedua. Ikutilah kejelekan itu dengan perbuatan baik. Tamhuha jawab dari fi'il amr, jawab dari perintah, karena sebuah perintah butuh jawaban. Ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, tamhuha yang dapat menghapusnya. Ketahuilah ya ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-sayyi'ah, kejelekan itu bertingkat-tingkat. Ada kejelekan yang harus dengan taubat, tidak bisa tidak. Ini adalah murtad, dosa murtad. Orang kalau sudah murtad, bagaimana cara taubatnya? Masuk Islam. Tidak bisa tidak harus demikian. Tidak bisa dia tetap dalam kekafiran kemudian menjalankan ketaatan, terhapus murtadnya. Misalkan dia Islam kemudian masuk Kristen. Masuk Kristen dengan dalih wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ya sudah, saya tetap melaksanakan kebaikan, saya puasa, saya sholat. Apakah murtadnya itu bisa hilang? Gak bisa. Harus taubat, yaitu dengan Islam, masuk Islam kembali. Maksud hadis ini wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang bagus yang dapat menghapusnya, yaitu sayyi'ah yang sagair, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang kecil. Bagaimana dosa besar ya ikhwan? Apakah dosa besar bisa dihapus dengan perbuatan yang baik yang lain? Tidak bisa, harus dengan taubat juga. Ini pendapatnya jumhur ulama. Walaupun di sana ada sedikit khilaf, sedikit perbedaan ya kalangan ulama, namun yang benar bahwa dosa besar tidak bisa dihapus dengan amalan perbuatan yang lain kecuali dengan taubat. Maksud dari hadis ini bahwa yang menghapus perbuatan dosa-dosa dengan perbuatan yang baik adalah dosa-dosa yang kecil. Sebagaimana Allah mengatakan innal hasanata yudhibna sayyi'at. Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan dosa-dosa yang kecil. Innal hasanata yudhibna sayyi'at. Sayyi'at di sini maksudnya adalah dosa-dosa yang kecil. Dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah pun mengatakan as-salawatul khamsu, al-jum'atu ila al-jum'ah, wa ramadhanu ila ramadhan, mukaffiratun bainahuma majtunibatil kabair. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat yang lain, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun bainahuma, akan dapat menghapus
kesalahan-kesalahan di antara keduanya, majtuni batil kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Nanti ya ikhwan, yang menghapus kebaikan dapat menghapus kesalahan, yaitu kesalahan yang kecil-kecil, dosa-dosa kecil, tidak seluruh dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha. Ini wasiat yang kedua yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Dan wasiat ini tidak hanya berlaku pada kedua sahabat ini, tapi berlaku kepada seluruh umatnya. Karena al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Pelajaran itu dengan keumuman lafaz. Bahwa apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada dua sahabat ini, yaitu Abu Dzar dan Mu'adz, berlaku pula bagi seluruh umat Islam, umat pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wasiat yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Khuluq dengan mendommah kha dan mendommah lamnya, khuluq sifatun batinah, sifat yang batinah, yang tersimpan. Tapi kalau dengan fathah kha, khalaq atau khilqah, sifatun zahirah, sifat yang nampak, yaitu bentuk badan, tinggi badan, itu namanya khalqah atau khilqah. Tapi kalau khuluq, sifat batinah, sifat yang tersimpan pada diri seorang. Karena yang namanya akhlak itu tidak terlihat, tidak sebagaimana tinggi besar badan manusia, bagaimana rupa wajah seseorang, tidak demikian. Akhlak itu tersimpan dalam diri seorang, kemudian akan muncul seketika waktu. Sifat malunya misalkan kalau ada perkara akan baru kelihatan, oh dia punya sifat demikian. Oh dia punya sifat tidak sering banyak bicara. Ini namanya sifat yang tersimpan. Orang kalau melihat dia mungkin nggak tahu dia punya sifat seperti itu. Ini namanya khuluq, akhlak, sifatun batinah, sifat yang tersimpan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Wasiat yang ketiga yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah anjuran untuk berakhlak mulia kepada manusia. Apa yang dimaksud dengan akhlak mulia, ikhwan? Imam Ibnu Mubarak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan husnul khuluq badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Badlun nada, yaitu badlun ma'ruf, memberikan kebaikan kepada manusia. Kata Imam Ibnu Mubarak bahwa yang dimaksud dengan husnul khuluq, akhlak yang baik, adalah yang pertama badlul ma'ruf, memberikan perbuatan yang baik kepada orang lain. Kemudian yang kedua kafful adha, mencegah dari gangguan. Gak iseng, orang motor lewat dikasih paku tengah jalan, iseng. Kaful ada. Yang ketiga kata Imam Ibnu Mubarak, talaqatul wajh. Apa talaqatul wajh? Bermanis muka, berceria di hadapan saudaramu. Ini husnul khuluq kata Imam Ibnu Mubarak. Namun ya ikhwan, yang namanya akhlak yang baik kepada seorang ini sifatnya umum. Dikembalikan kepada kebiasaan daerah setempat. Bagaimana cara mengatur hubungan di antara manusia? Mungkin antum di sebuah daerah senyum kepada seorang bisa dianggap sebagai perbuatan yang baik, tapi belum tentu di daerah yang lain. Di sini mungkin sama orang yang dihormati dicium kepalanya, jidatnya, keningnya. Tapi di daerah Indonesia mungkin lain lagi. Gak terima apa-apaan ini kepala saya dipegang langsung dicium. Karena di adat kita namanya kepala itu terhormat, ya kan? Gak sembarangan orang boleh megang kepala langsung ditarik begitu dicium. Kalau di sini kan terhormat. Maka ini bukan dikembalikan kepada kebiasaan. Yang namanya ihsan, akhlak yang baik kepada seorang dikembalikan kepada daerah setempat masing-masing. Ketahuilah ikhwan, inti dari husnul khuluq tidak lepas dari 3 perkara. Yang pertama, husnul khuluq ma'allah, berakhlak mulia kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada
Rasulullah SAW. Yang ketiga, husnul khuluq ma'an nas, kepada manusia. Sekarang kita bahas satu persatu. Husnul khuluq ma'allah, berakhlak mulia kepada Allah. Bagaimana maksud husnul khuluq ma'allah? Husnul khuluq ma'allah ya ikhwan, bagaimana kita berakhlak mulia di hadapan Allah? Kita harus punya adab kepada Allah. Yang pertama, at-tasdiqu bima akhbar, membenarkan apa yang Allah kabarkan di dalam kitabnya. At-tasdiq bima akhbarallahu bih, membenarkan dengan apa yang Allah kabarkan dalam kitab-kitab. Karena Allah mengatakan wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dibandingkan Allah Azza wa Jalla? Maka kalau ada datang wahyu ayat Al-Quran yang antum baca di dalam Al-Quran, benarkan. Karena tidak ada keraguan sedikit pun dalam kitabullah. Barang siapa yang mengatakan bahwa ayat ini salah, tidak sesuai dengan zaman lagi, maka ragukanlah keislamannya. Jadi husnul khuluq, bentuk kita berakhlak mulia kepada Allah, yang pertama, benarkan seluruh kabar yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Baik itu di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Rasulnya melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini bentuk husnul khuluq kepada Allah. Jangan kita lancang kepada ayat-ayat Allah. Ayatnya nggak sesuai zaman. Ini kan zamannya dulu, zamannya Rasul, masih zamannya kendaraan pakai onta. Kalau sekarang warisan itu wanitanya sudah banyak yang kerja, maka harus sama dibagi. Ayat yang mengatakan bahwa laki-laki mendapat 2 bagian dibandingkan wanita nggak sesuai lagi. Ini tidak punya akhlak kepada Allah. Tidak boleh. Harus kita benarkan ayat ini sesuai sepanjang masa sampai nanti datangnya hari kiamat. Yang kedua, setelah kita membenarkan berita yang datang dari Allah Azza wa Jalla, yang pertama atas diku bima akhbarallahu bih, kemudian yang kedua al-imtisalu ma amarallahu bihi. Apa imtisal? Al-imtisal, melaksanakan yang Allah perintahkan. Al-imtisalu ma amarallahu bihi, apa yang Allah perintahkan. Ini bentuk mewujudkan akhlak mulia kepada Allah. Ayat dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah, laksanakan dengan senang hati. Jangan ada rasa keberatan. Misalnya sholat duhur, kita capek, pulang dari kebun, metik kurma, lagi capek-capeknya azan berkumandang, sholat lagi. Ini tidak ada husnul khuluqnya kepada Allah. Imtisal, walaupun capek demikian, ingat, pahala sudah menunggu. Ingat bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus laksanakan dengan kerelaan hati. Tidak sebagaimana perbuatan orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Apabila mereka melaksanakan sholat, qamu kusala, melaksanakannya dengan malas-malasan. Jangan. Orang mukmin agar berakhlak mulia kepada Allah, laksanakan dengan senang hati. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis shalah, telah dijadikan pemandangan sejuk bagiku, yaitu di waktu sholat. Dijadikanlah sholat itu sebagai waktu istirahat, sebagai waktu untuk menghilangkan kepeningan. Melaksanakan ini adalah perintah Allah. Meninggalkan sejenak urusan dunia yang kita sedang lakukan, tinggalkan seluruhnya. Kita ingat bahwa nanti kita pun akan kembalinya kepada Allah. Ini bentuk husnul khuluq kepada Allah. Telah membenarkan berita yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, wahyu-wahyu ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Tuntutan selanjutnya al-imtisal, melaksanakan perintah. Kemudian yang ketiga, bentuk husnul khuluq kepada Allah, as-sabru bima aqdarallahu alaihi. As-sabr, bersabar, bima aqdarallahu alaihi, dengan apa yang Allah telah takdirkan kepadanya. Ini juga bentuk husnul khuluq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada sebuah musibah kecuali Allah telah tentukan. Allah telah tentukan bahwa si fulan hari ini akan begini dan demikian. Maka bentuk kita berakhlak mulia kepada Allah adalah dengan sabar menerima dan meyakini bahwa ini semua adalah ketentuan Allah. Kemudian ya ikhwan, sikap manusia dalam menyikapi takdir Allah ini bermacam-macam.
Yang patut kita perlu perhatikan, manusia dalam menyikapi takdir Allah ini terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, dia at-tasakhut. Apa tasakhut? Tidak terima. Istilahnya benci terhadap musibah yang menimpanya. Ketika ditimpa penyakit, ketika ditimpa rasa kesulitan, hatinya benci. Rasa benci ini bisa dalam hati, bisa diwujudkan dengan lisan, bisa diwujudkan dengan perbuatannya. Ambil misal, dia ditinggal mati oleh anaknya yang sedang dia sayang-sayangi, masih kecil. Anaknya meninggal. Kemudian tidak terima dengan takdir Allah. Akhirnya dalam hatinya ada perasaan bahwa Allah tidak sayang pada dirinya. Gak boleh. Ini namanya bentuk tasakhut, benci kepada takdir Allah Azza wa Jalla dalam hati. Atau yang kedua, bentuk bencinya dengan diwujudkan dengan lisan. Mengatakan, ya Allah, kenapa engkau ambil anak saya? Tidak saya saja yang diambil. Bentuk benci tapi diucapkan dengan lisan. Ya Allah, kenapa musibah terus yang saya terima? Apa salahnya saya? Apa dosa saya? Takdir memang kejam. Dengan lisan. Tidak boleh. Ini bentuk kurang ajar istilahnya. Tidak berakhlak mulia kepada Allah. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, wal khairu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Dan kebaikan itu ada di tanganmu ya Allah. Wasyar, dan kejelekan laisa ilaik, tidak disandarkan kepadamu. Gak boleh kita menyandarkan kejelekan musibah kepada Allah. Ya Allah, kenapa begini-begini? Kenapa engkau timpakan aku penyakit? Nah, ini kan namanya menyandarkan kejelekan kepada Allah. Yakini bahwa ini semuanya sudah takdir Allah. Jangan kita mengatakan, ya Allah engkau kejam. Gak bisa. Ini namanya kejelekan disandarkan kepada Allah. Kurang berakhlak. Atau bisa bentuk benci kepada takdir Allah dengan perbuatan. Apa misalnya? Sering kita lihat kalau misalkan ibu-ibu, ya, para wanita misalkan ayahnya meninggal, suaminya meninggal, merobek-robek baju, rambutnya diacak-acak atau digundul, ya kan? Ini semuanya bentuk tidak terima terhadap takdir, nggak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan, laisa minna man yadribul hudud. Apa itu hudud? Pipi, wasyaqqal juyub, merobek-robek juyub, kantong aslinya ya, baju lah. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang memukul-mukul pipi. Kan sering antum lihat sinetron-sinetron itu. Nah, sufi ya, buka TV juga ini. Nah itu, antum lihat bagaimana sikapnya. Kalau tertimpa musibah, pukul pipi, ya Allah, teriak-teriak. Ini semuanya adat jahiliyah, bentuk tasakhut. Jadi manusia dalam menyikapi takdir Allah terbagi 4 golongan. Yang pertama tasakhut ini. Ya, tasakhut dibagi lagi tadi dengan hati, lisan, dan perbuatan. Nah, ini semuanya bentuk tidak berakhlak kepada Allah SWT. Yang kedua, golongan kedua yang menyikapi takdir Allah, apa ikhwan? Bersabar. Sabar menerima ketentuan Allah. Golongan manusia dalam menyikapi takdir Allah, musibah, dia bersabar. Apa yang Allah tetapkan, ya ini sudah ketentuannya Allah. Sabar, cari pahala. Itu bagus. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sangat mengherankan sekali perkaranya orang mukmin itu. Seluruh perkaranya itu baik. In asobathu sarra syakara, fakana khairan lahu. Apabila menimpanya kebaikan, syakar, dia bersyukur, fakana khairan lahu. Itu adalah baik. Jadi kalau kita dapat kesenangan, awal bulan dapat gaji, syukur. Ingat, ya yang ngasih gaji mudir memang, tapi sebagai sebab aja. Tapi yang intinya kan Allah. Syukur, fakana khairan lahu, maka itu baik bagi kita. Wa in asabat hudara, kalau ditimpa musibah, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, itu juga baik baginya. Jadi kalau ditimpa kesenangan, bersyukur, timpa musibah, sabar. Enak kan kaum muslimin itu? Gak pusing-pusing. Belum digaji 3 bulan pusing. Sabar wa fakana khairan lahu. Nah, ini. Jadi kalau kita sedang senang, bersyukur, kalau dapat ya, cobaan sedikitlah, bersabar. Dan itu baik. Ini tingkatan kedua dari golongan manusia menyikapi musibah yang menimpanya. Yang pertama dia benci, tasakhut. Yang kedua sabar. Yang ketiga ridho. Ada golongan manusia ketika ditimpa musibah, dia malah ridho.
nerima. Memang ini adalah keyakinannya. Ini adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak bisa tolak. Dia sudah terima. Gitu. Yang keempat, ditimpa musibah, syukur. Bagaimana ikhwan? Ditimpa musibah, penyakit malah bersyukur. Karena dia mengingat musibah yang dia alami di dunia ini tidaklah seberapa sebanding dengan musibah yang akan dia terima nanti di hari akhirat. Maka bersyukur. Oh iya, saya sakit cuma seperti ini. Ini belum ada seberapa. Bandingkan misalkan azab yang akan saya terima nanti misalkan di akhirat. Oh iya, saya cuma sakit panas. Saudara saya dirawat 6 hari di rumah sakit. Syukur. Nah, ini golongan yang paling bagus tingkatannya, paling tinggi. Jadi yang pertama urutannya yang bersyukur, kemudian yang ridho, yang sabar, yang terakhir yang tidak boleh tasakhut, benci terhadap takdir Allah SWT. Inilah bentuk berakhlak mulia kepada Allah SWT. Di husnul khuluq ma'allah dibagi 3. At-tasdiq bima akhbar Allah bih. Yang kedua al-imtisal ma amara Allah. Yang ketiga as-sabru ala qadarillah. Sabar dengan takdir Allah Ta'ala ala ma aqdarallah. Yang kedua bentuk husnul khuluq, ikhwan. Karena husnul khuluq tadi kita sebutkan husnul khuluq ma'allah, husnul khuluq ma'a Rasul, ma'a Nabi. Apa bentuknya husnul khuluq bersama Nabi? Husnul khuluq ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-tasdiqu bima akhbar. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Kalau Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadisnya, apabila ada lalat yang jatuh dalam minuman kalian, maka celupkanlah, kemudian buang lalat itu. Karena di salah satu sayapnya terdapat penyakit dan ada obatnya pula. Benarkan. Jangan ditentang sabda Nabi dengan akal pikiran kita. Mengatakan, oh lalat kan hidupnya di tempat yang kotor, di tempat sampah. Bagaimana mungkin kalau masuk minuman disuruh celupin, ini nggak masuk akal. Nah, tidak berakhlak mulia dengan hadis Rasulullah. Kita harus punya akhlak, punya adab kepada Rasul bagaimana. Membenarkan. Tasdiqu ma akhbarallahu bih. Kemudian, wamtisalu ma amara bihi. Menjalankan apa yang Rasul perintahkan dalam hadis-hadisnya. Kemudian menjauhkan larangannya. Ini pun bentuk husnul khuluq kepada Rasulullah SAW. At-tasdiqu fi ma akhbar wa jitinabu ma naha anhu wa zajar. Jadi melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Rasul, meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ini semua bentuk husnul khuluq kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga bentuk husnul khuluq kepada Rasulullah SAW, wa alla yu'bada illa bima syara. Dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Gak boleh kita beribadah dengan cara kita sendiri, tapi harus mutabaah, mencontoh Rasulullah SAW. Karena ini syarat diterimanya sebuah amalan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa qad. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya, yang tidak ada perkaranya dari kami, maka amalan itu tolak. Ketahuilah ikhwan, sebuah amalan dia tidak akan bisa kita terima, tidak akan bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan mutabaah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak bisa terwujud kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, ayyakuna muwafiqan fi sababih. Harus sesuai dengan sebabnya. Kalau ada yang beribadah tidak sesuai sebabnya, maka amalan itu tertolak. Antum masuk masjid kemudian sholat 2 rakaat. Namanya sholat apa? Tahiyatul masjid. Apa sebabnya dia sholat 2 rakaat? Karena masuk masjid, diterima. Tapi kalau ada yang beribadah misalkan masuk rumah, setiap masuk rumah sholat 2 rakaat, apakah sebab ini diterima? Ibadah ini diterima? Tidak bisa, karena tidak sesuai. Allah dan Rasul tidak pernah menjadikan setiap kali masuk rumah harus sholat 2 rakaat. Ini menjadikan sebab yang Allah dan Rasul tidak menjadikannya sebagai sebab. Maka ibadahnya tertolak. Perhatikan dengan baik-baik. Kalau ada yang menjadikan sebuah sebab yang tidak dijadikan oleh Allah dan Rasul sebagai sebab, kemudian dia melakukannya, maka tertolak. Tiap masuk rumah dia harus sholat 2 rakaat. Meyakini bahwa ini, kalau saya masuk rumah harus, sebab saya masuk rumah harus sholat 2 rakaat. Nah ini nggak bisa.
Karena nggak pernah ada anjuran dari Allah dan Rasul, kalau kamu masuk rumah, sholatlah 2 rakaat. Tidak pernah ada. Yang kedua, harus sesuai dari segi, apanya ikhwan? Kaifiyahnya. Tata caranya. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau dia melaksanakan 5 rakaat, diterima sholatnya? Tidak. Harus sesuai. Yang kedua, sesuai dari segi kaifiyah, tata cara. Kalau ada yang sholat, kemudian selesai baca Al-Fatihah, baca surat, langsung sujud, tidak ruku, terima sholatnya? Tidak. Karena kaifiyah, tata caranya, Al-Fatihah, baca surat, ya, setelah Fatihah, kemudian baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, baru sujud. Nah ini sujud dulu baru ruku, diterima? Tidak. Yang ketiga harus sesuai dari segi jenisnya. Ayyakuna muwafiqan fi jinsi. Contohnya apa? Ibadah kurban. Kurban itu dengan apa ya ikhwan? Kambing, sapi, onta, kerbau. Itu jenis. Kalau ada yang beribadah kurban dengan ayam, diterima? Tidak bisa diterima. Tidak sesuai dari segi jenisnya. Berapa itu? Pertama sebabnya. Yang kedua, kaifiyahnya. Yang ketiga jenisnya. Baru 3 ya? Nah, yang keempat waktunya. Ada yang sholat sebelum masuk waktunya, diterima ibadahnya? Tidak. Antum sholat zuhur belum zawal, diterima sholat zuhurnya? Tidak. Harus sesuai waktunya. Gak boleh. Yang kelima, sesuai tempatnya. Di ibadah, kalau Allah mengatakan tempatnya di sini, harus di sini, jangan di yang lain. Contohnya apa? Iktikaf. Di mana tempatnya? Masjid. Ada yang iktikaf di halaman sekolah, diterima? Tidak bisa. Tidak sesuai dari segi tempatnya. Yang terakhir, yang keenam, ayyakuna muwafiqan fi qadarihi. Sesuai dari segi kadarnya, ukurannya. Nah ini, segi ukurannya. Apa contohnya ikhwan? Ada yang bisa ngasih contoh? Segi ukuran. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Berwudu paling banyak berapa kali? 3 kali. Ada yang berwudu 4 kali. Yang keempat diterima atau tidak? Tidak diterima. Yang 3 kali diterima, yang nambah 4 kali tidak diterima. Yang keempatnya saja, yang 3-nya diterima. Nah ini. Jadi sebuah ibadah kita tidak akan sempurna kecuali dengan ikhlas dan mutaba'ah, mencontoh Rasul. Mutaba'ah kepada Rasul tidak akan sempurna kecuali dengan 6 perkara yang tadi saya sudah sebutkan. Pahami kaidah emas ini dengan baik-baik, insya Allah bermanfaat bagi antum semua. Kemudian yang terakhir ya ikhwan, bentuk husnul khuluq. Yang pertama husnul khuluq ma'allah, yang kedua husnul khuluq ma'a Rasul, yang ketiga husnul khuluq ma'an nas. Berakhlak mulia kepada manusia, bersama manusia. Nah ini, di antaranya yang tadi, kita memberikan kebaikan, badlul ma'ruf. Yang kedua dengan kaful adha, tidak mengganggu, mencegah dari gangguan. Yang keempat, talaqatul wajh. Atau secara umum bahwa namanya perbuatan ihsan, perbuatan husnul khuluq kepada manusia, ini kembalikan kepada kebiasaan masing-masing. Antum bagaimana berhusnul khuluq, akhlak mulia kepada orang tua, dicium tangannya kalau kita mungkin pada sebagian daerah ya kan, untuk bakti kepada orang tua dicium tangannya atau bagaimana. Nah ini husnul khuluq. Kalau di sebuah tempat untuk husnul khuluq dengan ngirim uang kepada orang tua, ya kirim uang ke orang tua, husnul khuluq, menyenangkan. Nah, ini namanya bentuk ihsan kepada kedua orang tua. Baik, ikhwan, mungkin cukup sampai di sini dulu. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan, yaitu hadis hasan dalam sebagian nusakh, sebagian manuskrip ya. Hasanun sahih, hadisnya derajatnya hasan dan sahih. Allah taala alam. Apabila benar yang saya sampaikan ini datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata, kalau salah datang dari diri kami selaku makhluk yang lemah. Al-ilmu indallah, ilmunya itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. La tarfa'u, gimana ayatnya? Aswatakum fawqa sautin nabi. Pernah ayat ini, ketika turun ayat ini ada seorang sahabat yang mulia yang bernama siapa ya ikhwan? Thabit bin Qais. Ketika turun ayat ini, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, sahabat yang mulia Thabit bin Qais, dia suaranya keras.
Kalau taklim sama Nabi nanya suaranya nggak tanggung-tanggung, ngalahin suara Nabi. Turun ayat ini, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Akhirnya dia bersedih, pulang ke rumah, nangis, gak mau ikut taklim lagi karena dia kira ayat ini turun berkenaan tentang diri saya. Saya turun ayat ini diperingati oleh Allah, gak boleh ngangkat suaramu di atas suara Rasul. Akhirnya dia nggak ikut taklim. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya, mana itu Sabit bin Qais? Kok nggak kelihatan? Biasanya rajin ngaji. Ya Rasulullah, dia sedih di rumah, sahabat itu. Kenapa? Kemarin turun ayat tentang la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Nah, akhirnya berikan kabar gembira kepada dia bahwa dia termasuk salah satu penghuni surga, ya kan? Nah, memang betul. Akhirnya dia mati syahid. Nah, dari sini ya ikhwan dapat kita pahami bahwa maksud dari la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, yang pertama, zahirnya kalau memang Nabi ada di hadapan kita, memang para sahabat tidak mengangkat suara mereka melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana setelah Rasulullah SAW meninggal, apakah larangan ini masih berlaku? Sahabat Umar bin Khattab, tatkala ada seorang yang masuk Masjid Nabawi, kemudian saling mengangkat suaranya berdebat. Rasulullah sudah meninggal, zamannya Umar bin Khattab. Kemudian kata Umar bin Khattab, wahai kaum, kalau kamu bukan ahli Taif, sungguh saya akan mukul kamu. Karena dia ahli Taif. Kenapa kamu berani mengangkat suaramu di Masjid Rasulullah SAW? Di sini bahwa kita ambil pelajaran, ayatnya tetap berada dalam zahirnya ayat, mengangkat suara. Setelah Rasulullah meninggal, maka wajib memuliakan beliau pula ketika berada di Masjid Nabawi misalkan. Dan boleh kita saling berdebat, mengangkat suara di Masjid Nabawi. Nah, ini yang kasus yang pernah terjadi di zamannya Umar bin Khattab. Adapun larangan secara umum di masjid kita, bagaimana bolehkah mengangkat suara? Termasuk etika yang kurang pantas, demikian saja. Demikian ya, jadi termasuk adab yang kurang bagus lah apabila kita teriak-teriak di masjid, apalagi sampai mengumumkan barang yang hilang. Nah, itu kan ada larangan hadisnya khusus. Allahu a'lam. Itu nanti tanyakan kepada dia. Mutaba'ah kepada Rasul tidak akan sempurna kecuali dengan 6 perkara yang tadi saya sudah sebutkan. Pahami kaidah emas ini dengan baik-baik, insya Allah bermanfaat bagi antum semua. Kemudian yang terakhir ya ikhwan, bentuk husnul khuluq. Yang pertama husnul khuluq ma'allah, yang kedua husnul khuluq ma'a Rasul, yang ketiga husnul khuluq ma'an nas. Berakhlak mulia kepada manusia, bersama manusia. Nah ini, di antaranya yang tadi kita memberikan kebaikan, badlul ma'ruf. Yang kedua dengan kaful adha, tidak mengganggu, mencegah dari gangguan. Yang keempat, talaqatul wajh. Atau secara umum bahwa namanya perbuatan ihsan, perbuatan husnul khuluq kepada manusia, ini kembalikan kepada kebiasaan masing-masing. Antum bagaimana berhusnul khuluq, akhlak mulia kepada orang tua, dicium tangannya kalau kita mungkin pada sebagian daerah, ya kan? Untuk bakti kepada orang tua dicium tangannya atau bagaimana. Nah, ini husnul khuluq. Kalau di sebuah tempat untuk husnul khuluq dengan ngirim uang kepada orang tua, ya kirim uang ke orang tua. Husnul khuluq, menyenangkan. Nah, ini namanya bentuk ihsan kepada kedua orang tua. Baik, ikhwan, mungkin cukup sampai di sini dulu. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan, yaitu hadis hasan dalam sebagian nusakh, sebagian manuskrip, ya. Hasanun sahih, hadisnya derajatnya hasan dan sahih. Allah Ta'ala alam, apabila benar yang saya sampaikan ini datangnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata, kalau salah datangnya dari diri kami selaku makhluk yang lemah. Al-ilmu indallah, ilmunya itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. La tarfa'u, gimana ayatnya? Aswatakum fawqa sautin Nabi. Pernah ayat ini, ketika turun ayat ini ada seorang sahabat yang mulia yang bernama siapa ya ikhwan? Sabit bin Qais. Ketika turun ayat ini, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, sahabat yang mulia Sabit bin Qais, dia suaranya keras. Kalau taklim sama Nabi nanya suaranya nggak tanggung-tanggung, ngalahin suara Nabi. Turun ayat ini, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Akhirnya dia bersedih, pulang ke rumah, nangis,
Gak mau ikut taklim lagi karena dia kira ayat ini turun berkenaan tentang diri saya. Saya turun ayat yang diperingati oleh Allah, gak boleh ngangkat suaramu di atas suara Rasul. Akhirnya dia gak ikut taklim. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya, mana itu Sabit bin Qais? Kok gak kelihatan, biasanya rajin ngaji. Ya Rasulullah, dia sedih di rumah, sahabat itu. Kenapa? Kemarin turun ayat tentang la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nah, akhirnya berikan kabar gembira kepada dia bahwa dia termasuk salah satu penghuni surga, ya kan? Dan memang betul, akhirnya dia mati syahid. Nah, dari sini ya ikhwan dapat kita pahami bahwa maksud dari la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, yang pertama, zahirnya kalau memang Nabi ada di hadapan kita, memang para sahabat tidak mengangkat suara mereka melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana setelah Rasulullah SAW meninggal, apakah larangan ini masih berlaku? Sahabat Umar bin Khattab, tatkala ada seorang yang masuk Masjid Nabawi, kemudian saling mengangkat suaranya berdebat. Rasulullah sudah meninggal, zamannya Umar bin Khattab. Kemudian kata Umar bin Khattab, wahai kaum, kalau kamu bukan ahli Taif, sungguh saya akan mukul kamu. Karena dia ahli Taif. Kenapa kamu berani mengangkat suaramu di Masjid Rasulullah SAW? Di sini bahwa kita ambil pelajaran, ayatnya tetap berada dalam zahirnya ayat, mengangkat suara. Setelah Rasulullah meninggal, maka wajib memuliakan beliau pula ketika berada di Masjid Nabawi misalkan. Boleh kita saling berdebat, mengangkat suara di Masjid Nabawi. Nah, ini yang kasus yang pernah terjadi di zamannya Umar bin Khattab. Adapun larangan secara umum di masjid kita, bagaimana bolehkah mengangkat suara? Termasuk etika yang kurang pantas, demikian saja. Demikian ya, jadi termasuk adab yang kurang bagus lah apabila kita teriak-teriak di masjid, nah, apalagi sampai mengumumkan barang yang hilang. Nah, itu kan ada larangan hadisnya khusus. Allah a'lam. Itu nanti tanyakan.